pada Tuhan orang basyara la. Ora la basikara la ya sandara la basikara la. Hari ini Tuhan, hari pelepasan bagi kami, berkat langit terbuka buat kami semua di tempat ini. Mulai hari ini Tuhan, memasuki minggu pertama di bulan Februari, kami umat-Mu akan mengalami pelimpahan dari Tuhan. Bukan lebar-lebar tinggi-tinggi, kedua tangan-Mu terima berkat Tuhan yang melimpah hari ini. Ketika Engkau akan membutuhkan banyak kebutuhan di sepanjang minggu ke depan, maka raihlah berkat itu hari ini dalam nama Yesus. Oh, yang kekurangan Tuhan, tambahkanlah berkat yang baru. Yang memiliki persoalan ekonomi hari ini Tuhan, pulihkanlah sumber berkat mereka. Karena kami tahu Tuhan, oleh Allah Roh Kudus akan mengirimkan berkat-berkat baru buat rumah mereka. Kami percaya Tuhan, setiap pujian kami, penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu pagi ini. Maka kami juga menjadi tanah yang subur. Ketika ditaburi dengan benih yang baik, maka kami akan bertumbuh dan akan berbuah, menghasilkan buah 100 kali lipat. Dan buah kami itu manis dan enak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bersama Yesus kami dapat lakukan segala perkara yang besar. Sekali lagi Tuhan, segala kuasa kegelapan yang ada di utara, di barat, timur dan laut, yang ada di atas kami hari ini, oh rabasikara labasana rabasikara labaraba, kami hari Engkau, kami patahkan kuasa-Mu, tidak bisa mengganggu ibadah kami di dalam nama Yesus. Ayo dari kehidupan kami, bungkus gereja ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga hati kami nyaman dan bersuka cita menerima firman. Dan pujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, semua umat yang diberkati bersama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Suaranya mana? Shalom Bapak Ibu. Masih ada sukacita? Tentunya saya melihat dari wajah Bapak Ibu, sukacita itu sungguh luar biasa mengalir dalam hidup kita. Seperti janji saya pada minggu yang lalu Bapak Ibu, saya ingin mengajar jemaat untuk mempersiapkan umat yang layak, menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, hari-hari ini ketika kita mulai menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan itu ada satu teknik menyenangkan hati Dia, yaitu pujian dan penyembahan. Pagi ini saudara, saya ingin mengajak kita membuka di perjanjian baru, yaitu Malaiki sebelum Matius. Mari buka semua Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Malaiki 1 ya. Yang bawa Alkitab boleh dibaca, yang tidak bawa Alkitab bisa lihat di depan. Dan kita baca ayat ini nanti Bapak Ibu ya. Sampai ayat 9 nanti Bapak Ibu ya. Malaiki 1 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Malaiki 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saudara, orang Israel sudah sangat jauh dari Tuhan. Malaiki itu menceritakan bahwa 400 tahun setelah Malaiki nanti, maka perjanjian baru atau Yesus dilahirkan. Maka terlalu lama orang Israel itu ditinggalkan oleh kasih Tuhan, karena orang Israel itu sangat susah diatur. Yang sudah dapat Bapak Ibu, mari katakan amin. Oke, kita baca sama-sama ya.
Ayat 6 saya, Bapak Ibu ayat 7 dan sampai 9 nanti kita sama-sama. Sudah dapat Walaiki 1 ayat 6 sampai 9. Pencemaran korban persembahan 6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? 7 jemaat. Kamu membawa roti jemaat ke atas sesuatu, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyembahkannya, dengan cara menyembah meja Tuhanmu oleh hina. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam sama-sama. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Saudara kasih Tuhan, ayat ini sangat dalam pengertiannya. Di ayat 9 Bapak Ibu, saya ingin melihat tangan-tangan kanan saudara. Mari lambaikan dulu tangan kananmu saudara. Oke, angkat 1 menit. Saya berdoa dengan tangan kananmu ini. Semua dosa-dosa kita lewat tanganmu hari ini akan dikuduskan. Katakan amin. Oke, turunkan tangan. Prakteknya Bapak Ibu begini. Ketika Yesus disalibkan di kayu salib di Golgota, saudara dengar ini firman Tuhan. Sejak Yesus disalibkan, catat dan ceritakan sama orang lain, bertanya kepadamu. Sejak Yesus disalibkan, kutuk tidak ada lagi bagi manusia. Dengar sekali lagi. Sejak Yesus disalibkan di Golgota, manusia tidak ada lagi mengalami kutuk. Lihat kiri kananmu, berarti tidak bisa engkau dikutuk. Katakan. Berarti engkau tidak bisa dikutuk. Kenapa? Yesus 2000 tahun yang lalu sudah disalibkan untuk saudara dan saya yang percaya kepadanya. Yang mengerti katakan amin. Timbul di hatimu pertanyaan, bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Tugas saudara dan saya, Matius 28, pergi beritakan kepada mereka bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu telah disalib untuk. Jadi tidak ada agama di situ, tidak ada suku, kaum dan bahasa. Yang ada adalah ketika saudara dan saya menerima Yesus, engkau tidak pernah lagi dikutuk. Haleluya, haleluya. Oleh karena apakah saudara mencemarkan nama Tuhan? Dikatakan ayat 9, oleh tanganmu saudara. Lihat tanganmu, garis apa? Ya, saya peramal dulu sekarang. Peramal firman Tuhan. Haleluya. Tangan saya M. Tangan saudara apa? Kalau M artinya memberkati. Haleluya. Haleluya. Iya. Jangan percaya dengan saya. Haleluya. Percaya dengan firman Tuhan. Ya. Saya juga pernah baca-baca sebuah psikologis bahwa di dalam tubuh kita ini ada feng shui. Di dalam hidup dan langkahmu, seperti Cina katakan, feng shui. Feng shui artinya ya sejenis tempat yang menarik gitu loh. Jadi kalau orang Cina itu saudara, banyak mereka belajar bagaimana membangun satu rumah. Ya, mereka mengambil dari Alkitab, tapi Alkitab itu dibaca dari buku lain. Mereka mendirikan bangunannya di atas batu, diambil dari Alkitab sehingga bangunannya kokoh. Mereka menghadapkan rumahnya ke matahari karena setiap pagi katanya matahari menyinarkan sinar ultraviolet membuat tubuh kita sehat. Katakan amin.
Lewat jam 10, apakah masih matahari itu menyinari jendela atau pintu depan? Tidak. Dia sudah di atas. Artinya sinar ultraviolet yang membawa vitamin yang bagus untuk tubuh kita. Itu namanya ya, cara-cara Cina itu saudara ya perlu ditiru yang baiknya. Feng Shui itu saudara bukan dukun. Hanya tata cara yang dipraktekkan kepada kita. Saudara ketika membangun rumah, pernahkah saudara membangun rumah bulat? Rata-rata orang memiliki rumah ada siku, saudara. 4 kali 6 itulah rumah kita. 4 kali 12 siku. Jadi yang bulat, rumah yang ada bulat itu di mana? Di apa? Daerah-daerah masih apa ya? Masih kuno. Firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya ingin mengajarkan jemaat GKI Glory khususnya yang ada menjadi jemaat yang takut kepada Tuhan. Saudara, ingin kita rubah dulu 2021 ini satu sikap kita kepada Tuhan. Sama-sama katakan merubah sikap. Haleluya. Rubahlah sikap kita. Kalau penting kau sekali seminggu, rubahlah tata cara itu susunan daripada kursi-kursi rumahmu, meja-mejamu, makananmu, maka mata kita memandang itu semakin baik. Katakan amin. Jangan sampai 1 tahun baru engkau merubah menyapu rumahmu. Haleluya. Ini hari ini saudara, persembahan yang kita persembahkan ingin saya sampaikan kepada jemaat supaya tahun 2021 jemaat GKI Glory benar-benar diberkati. Katakan amin. 2021 atau 2020 saya melihat banyak jemaat sangat ditinggalkan berkat. Karena apa? Karena orang-orang Kristen melihat udahlah biasa. Sekarang corona, pemerintah melarang beribadah, biasa. Orang Kristen sampai dibiasakan 2021. Bill Gates berkata akan ada 10 kali lipat ketakutan yang terjadi 2021 ke depan. Kelebihan orang Kristen hanya berkata, hanya kepadamu Tuhan kuserahkan hidupku. Hanya itu kekuatan saudara dan saya. Penyakit merajalela. Ya Ibu Dili tadi maaf. Ini juga harus saya larang, saya luruskan karena live ya. Ya, kita tidak boleh takut sama penyakit. Tapi kulihat juga ya, kita harus berbicara mungkin sedikit ya, tetap semua. Tadi tolong dibagi dulu Pak Gini, semprot dulu tangan-tangannya yang bergandengan tangan. Gak apa-apa, kenapa? Dijalankan aja, dijalankan. Kenapa Bapak Ibu? Kita sebagai umat yang layak, yang taat pemerintah, gak apa-apa, dijalankan aja. Haleluya saudara. Karena saudara, penyakit yang kita bawa bukan dari tubuh saudara. Tapi ketika saudara engkol kereta saudara, menjas kereta saudara, mungkin saudara sudah dari rumah orang, Anda akan diikuti di tangan saudara itu mungkin virus itu, maka untuk itu saudara kasih Tuhan, kita bijaksana. Orang Israel, salah satu orang yang paling bersih di dunia, mereka makan sampai cuci tangan 2 menit saudara. Jika saudara pergi ke Israel, itu setiap sudut kota ada wastafel, lengkap dengan sabunnya. Kalau orang Indonesia, yang penting enak, langsung dipok, langsung dimakan. Ya, saya sering marahi istri saya kalau makanannya enak, langsung dicubit, dimakan. Virus corona. Baru diletakkan di sampah. Hari ini yang ingin sampaikan kepada kita bahwa malaikat ini ketika datang firman Tuhan kepada hambanya ini, dia mengajarkan jemaat, kembalilah kepada. Nanti Bapak Ibu baca itu malaikat 4. Bapak-bapak akan kembali kepada anak-anak dan anak-anak juga kembali kepada bapak. Saya pernah saudara marahi Asher dan Rahel. Saya melihat mereka itu kalau belajar cengeng ya. Ayo belajar. Apalagi matematika saudara. Malas. Seandainya ditawarkan kepada saya pada saat SMA atau SMP, mana lebih enak, sekolah, pergi ke sekolah atau di rumah online? Saya pilih online saudara. Karena saya memang malas belajar saat itu saudara. Tapi anak-anak sekarang lebih memilih pergi ke sekolah. Puji Tuhan saudara. Karena sudah bosan di rumah. Karena yang diajari semakin membodoh. Ibu Gaby saya lihat menjadi siswa di rumahnya oleh karena anak-anaknya saudara. Bukan lagi guru sih.
siswa, membaca online sudah. Saya juga seperti itu. Kadang saya marah sama ibu gurunya yang dikirim hanya 5 soal, kerjakan, kirim ke Google kelas. Gak ada lagi otak anak-anak sekarang Bapak Ibu. Kalau tidak kita isi dengan firman Tuhan, hati-hati ke depan adalah zaman yang begitu jahat. Kalau gereja tidak dipersiapkan untuk baik dan kudus, tinggal saudara masuk ke dalam jurang pencobaan yang begitu dahsyat. Di depan kita saya sengaja saudara, saya ambil ini untuk, jadi saya ajarkan kepada kita, mungkin terlalu lama, sudah 10 tahun saudara saya tidak mengajarkan ini, karena saya gini, saya prinsipnya dulu melayanilah, tak perlu menyinggung uang, saya seperti itu ya. Karena apa? Saya takut banyak jemaat ketika disinggung uang, yang pendeta ngomong 1, jemaat 1000 ngomong, wah pendeta itu mata duitan. Saya itu paling kutakuti selama saya pendeta. Tapi firman Tuhan dikatakan di sini, hai hamba-hamba Tuhan, ajarilah umatku supaya hidup kudus. Salah satu ciri hidup kudus adalah kuduskan tanganmu. Jadi saya sudah menguduskan tangan saudara dengan firman Tuhan. Saudara, corona juga akan kalah ketika tanganmu dikuduskan dengan sabun. Katakan amin. Katakan amin. Karena dari tangan inilah semua akan melakukan dosa. Tangan ini saudara mengambil makanan, mengambil uang, mencuri. Tangan ini semua yang dicemarkan walaupun pikiran yang memerintah. Dengar jemaat GKI Glory, mau diberkati? Mau diberkati? Mau berkatmu tidak bocor? Dengar Bapak Ibu, banyak hari ini jemaat dapat gaji yang baik, yang besar, tapi pergi dengan cepat. Saya alami dengan Ibu Gembala hal yang persis. Karena mungkin saudara kita juga belajar terus, tidak ada yang pintar. Sekalipun saya pendeta, belajar dari pendeta lain, belajar dari Alkitab, belajar dari YouTube, saya belajar dari semua orang, saya ambil yang penting-penting. Kalau itu memang menjadi berkat bagi kita, ambil saudara. Saya ambil. Suatu ketika saya dengan Ibu Gembala disibukkan dengan berkat-berkat uang saudara. Ya ada 300, ada 500. Ya rasanya ada puji Tuhan. Suatu ketika saya tanya Ibu Gembala, yang kami ngomongin adalah lebih baik kami ngomongin daripada jemaat. Jadi Mak, saya bilang, saya kan ketika mendoakan perpuluhan saudara, itu ada ditulis, Tuhan berkatilah aku, anak, istri. Banyak jemaat menulis itu saudara. Dan sampai hari ini, sampai detik ini, saya menemukan, termasuk kami saudara, sejak kami menikah atau sebelum menikah, istri saya selalu taat kepada perpuluhan. Maka saya percaya apa yang saya lihat 10 tahun ke depan itu akan saya nikmati dan saya percaya akan lakukan. Saya dapatkan. Saya lihat juga jemaat beberapa orang, saya melihat juga ketika engkau melakukan itu dengan iman, dengan tulus, engkau pasti mendapatkannya. Katakan, susah memang saudara, susah. Karena apa? 10 titah Musa membicarakan tentang bagaimana kita hidup kudus. Tapi malaikat berkata bahwa di tanganmu lah semua kunci daripada kejahatan. Haleluya. Haleluya. Saudara, waktu saya dengan ibu jalan ke sana dapat uang, jalan ke sana dapat uang, kami kumpul. Saya bilang sama ibu, Mak, kayaknya saya lihat banyak berkatmu bulan yang lalu, tapi perpuluhan tetap. Ini kisah kami bersama suami istri. Gak usah dibahas lah. Ya saya suami istri di gereja kudus, di luar juga berani. Berani? Haleluya. Yang jujur itu diberkati. Haleluya. Iya, gak nembak saudara, nembak pendeta aja saudara. Mak, hari Minggu jangan lupa bawa kepada Tuhan. Saudara datang telepon, Bu Endang, si Anu meninggal. Saudara, kalau teman meninggal, ada kasih amplop enggak? Kalau dekat berapa? Kalau jauh, itu rahasia saudara, itu yang saudara tahu. Saya kemarin ada ikuti pesta, makanannya enak,
Ditambahin juga saya lihat amplop. Makanannya gak enak, tahu rangi mak. Itu budaya, saya nggak tahu budaya dari mana saudara. Atau begini, saya juga ikut-ikut ya, mama-mama ibu. Berapa kita kasih untuk pesta kawan ini? Ya udahlah kita kasih sekian. Gak pernah itu datang ke STM. Saudara, banyak nilai-nilai yang ditemukan di dalam kita memberi kepada Tuhan. Saya bertanya Pak Saudara, apakah 10 tahun atau 3 tahun saudara di gereja ini makin kaya atau makin miskin? Yang makin kaya semakin diberkati, katakan amin. Yang miskin pasti keluar dari gereja. Karena apa? Enak tuh gereja makin bagus juga. Pasti. Sekalipun ada beberapa yang diberkati keluar, karena apa? Tidak mau ditegur dengan firman Tuhan. Ada jemaat keluar dari tempat ini ditegur karena penghasilannya cacat seperti tadi. Saya tegur keluar karena tidak tahan dengan firman Tuhan. Istri saya juga saudara seorang manusia. Dia juga mungkin pernah bertanya, ya kayak gitu Pak ya, kayak gitu. Kenapa kami dapat 1 bulan itu tambahan saudara? Lebih dari situ habis. Itu namanya bocor puro-puro. Itu saudara tanyalah diri sendiri. Jangan lagi saudara mengalami kebocoran puro-puro. Tahu puro-puro? Jangan bocor kantongmu lagi pulang dari gereja ini mulai hari ini. Katakan amin. Saudara tidak tahu. Misalnya terjadi teman meninggal, kawan meninggal, tante meninggal, tulang meninggal, 1 hari 10 meninggal. Amplopnya berapa? 1 juta. Itu yang kami alami Bapak Ibu. Saya bilang semua yang kau dapatkan mak, lebih dari situ habis untuk amplop kepada orang lain. Itu namanya datang belalang-belahang mengambil bagian kita. Maka cucilah tanganmu dengan apa? Memberi persembahan yang terbaik. Mari buka Bapak Ibu Maleakhi 3. Kita melompat sedikit. Saya ingin ajarkan kepada jemaat supaya menjadi jemaat yang kudus. Saudara nanti ya, bagaimana saudara berkenan kepada kita? Saudara, Maleakhi 3 saudara. Kita baca dulu ayat 1 sampai ayat. Saya baca kepada saudara. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersilakan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Nanti datang Tuhan ke gereja di saudara ya. Hari ini dia datang melihat kita. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar. Catat, korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala. Dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah, aku akan mendekati kamu. Dengar, dia akan datang kepada kita hari ini untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina dan orang-orang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak, yatim piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Lihat di sini saudara, apa yang dilakukan Tuhan kepada orang benar. Ayat 6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu hai Bani Yakub tidak akan lenyap. Saudara adalah Bani Yakub, saudara adalah Israel, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, ini orang Israel, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Sama-sama mengungkapkan dengan saya, 2, 3 ya. Dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kau berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Engkau huruf besar.
mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Saya akan teruskan dulu. Saya sengaja minggu pertama, di bulan pertama jemaat GK Glory mulailah sekarang memberi persembahan khusus. Saudara, persembahan pertama itu rata-rata itu member listrik, ada kepentingan tertentu itu gereja yang buat ini saudara. Sebenarnya persembahan pertama kedua tidak ada saudara. Di Alkitab ketika Tuhan menyuruh orang-orang Israel datang mempersembahkan, sebenarnya terbuka saudara. Saudara kalau memberi persembahan di romo-romo dong. Halo teman-temanku. Kenapa? Karena malu. Dison adong hubungan Tuhan itu sebenarnya ciptaan yang kurang pas dengan saya. Karena gini, diremuk-remukkan di kantong. Karena memang mulut kantongnya kecil memang. Maaf, ini akan diganti Pak ya. Pak gini diganti. Karena memang memasukkan tangan susah. Waktu Israel disuruh Tuhan Yesus membawa persembahan, ada seorang janda dibawa satu keping perak, diletakkan di atas meja. Memang saudara, persembahan ini yang kita bawa kepada Tuhan harus tertib. Nanti kalau saudara membawa persembahan, udah lipat dua aja. Kalau kita membayar mau makan gimana saudara? Berapa bu? Gitu deh. Kita pelajari aja di luar, masa di gereja habis. Berapa bu ya? Ini rapi nggak uang kita di sini? Kalau ibu-ibu dompetnya juga seleting kan? Ambil satu dari sini. Tidak dikatakan yang 100 ambil enggak. Tidak dikatakan yang 2000 ambil enggak. Yang sepatutnya Anda bayar tapi rapi dan baik. Tidak seperti domba yang cacat katanya tadi. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, kebetulan saudara sudah membawa diri saudara dibentuk oleh firman Tuhan, maka kolekte kedua nanti dan persepuluhan. Mari saudara, berapapun Anda memiliki persembahan khusus, dikatakan di sini, hanya itu cara untuk melunakkan hati Tuhan. Jadi saudara sudah kerja, saya sarankan kepada yang belum kerja, beri persepuluhanmu setiap bulan. Yang mengerti katakan amin. Minggu depan pasti ini banyak yang tidak datang beribadah. Setuju? Karena apa? Perpuluh. Gitu juga kalau bangun gereja, saya lihat kami dulu waktu bangun gereja di GSJA, dibuat amplop 1 lembar, ditulis di situ janji iman. Saya dulu tulis pada saat kuliah saya situ tingkat 1, saya tulis 25.000 tahun 95 saudara. Tahun 95 udah besar 25. Udah ya? Maka dibacakan. Dibuat di sini saudara. Dengan sisi hotang persembahan janji imannya 25.000 saudara. Orang lihat saya. Tutudui. Orang akan melirik saudara kalau saudara memberi yang terbesar. Tutudui. Saya pun seorang mahasiswa berpikir karena bisa dicicil katanya per jamnya janji iman ini di gereja Pentakosta ada. Sebenarnya Alkitab tidak ada saudara. Hanya dibuat oleh pendeta-pendeta terdahulu, tapi tidak dosa dibuat. Tapi lama-lama saudara menjadi kesombongan. Sama seperti gereja kita yang dulu dijual satu sisir pisang 100.000, 200.000 jadi 1 juta. Rupanya dibayar juga jadi lama. Saudara, itu juga kesombongan. Amin. Amin. Saya percaya kalau minggu depan saya suruh, mulai minggu depan Bapak Ibu, kita akan mulai persembahan bawa goreng atau bawa kue lah. Saya percaya Pak Gebi, saya tunjuk Pak Gebi aja ya, sorry Pak, pasti mencari roti yang paling baik. Apa nama roti di sini? Tukang roti. Yolanda ya, Yolanda kita. Pasti nanti Bapak ini mengambil yang terbaik, walaupun melihat harganya goyang. Iya seperti ini. Kalau makan kita di restoran, apalagi yang kita bayar, yang dilihat harga atau nama. Halo? Pernah seseorang mentraktir kami makan di rumah makan. Ya sekali makan kurang lebih 1 orang 200.000 saudara. Dia ngajak, dia tenang. Tapi yang mau makan tidak tenang. Terbalik gak? Mungkin kalau saudara Raja Min Sirait ya, pengusaha mobil PMH, ngajak kami makan pendeta. Datanglah Pak, kita makan-makan dulu. Saya undang pendeta makan-makan. Satu restoran yang bagus,
Sekali makan minum saudara 50.000 minum. Padahal sama menunya, es campur juga tuh. Pajaknya lagi 61.000. Baru makanannya. Tapi ada teman saya, termasuk pendeta Patar, dia lama kali memilih makanan ini. Saya tanya, kenapa Pak Patar lama kali memilih? Ambil yang terenak, yang terbaik. Saya bilang, ya harga dia 120. Ya ambil aja. Bukankah yang mengundang kau adalah orang baik? Saya bilang, anu pada dahulu kata saya. Ini namanya orang bodoh atau orang bodoh? Orang pintar atau orang bego? Tapi ketika kami makan saudara, ya, akan cerita beliau, puji Tuhan, saya dulu jahat, saya dulu begini, saya dipanggil Tuhan, semua karena Tuhan. Maka saudara, makanlah sepuasnya saudara. Dipesan lagi sampai butuh bapak atas. Bahasa rambut merek tuh, butuh dia nampak butuh. Tadi malu-malu, sekarang dihabisi. Ketika kami mau pulang saudara, dikasih lagi amplop saudara. Saya bertanya, siapakah kami sehingga kau seorang pengusaha harus memperhatikan kami? Saya sedih, agak melamun. Siapa kami ini Pak? Sehingga kau mengajak kami terakhir makan. Saya melihat pendeta Sihota. Oleh karena khotbah yang sederhana itu, aku diberkati Tuhan. Saudara kasihi Tuhan. Engkau akan ditamu oleh Tuhan kalau engkau memberi dengan tangan yang kudus. Katakan amin. Katakan amin. Mungkin hanya pendetamu yang lihat itu. Oke lah, setuju kita dengan mata kepala sendiri. Saudara melihat amplop itu ditulis di situ. Saudara berapalah isinya. Tapi ketika kita berdoa dengan persembahan yang khusus, tak khusus tadi. Saya ingin mengajak saudara dulu persepuluhan karena mungkin kehidupan sekarang menderita. Tapi bawa setiap bulan yang khusus. Artinya khusus saudara dengan berat hati datang kepada Tuhan. Besar salah, kecil salah, setengah salah, tapi ketika berat hati engkau dengan tulus datang kepada Tuhan, masukkan ke kotak persembahan. Maka umat Tuhan yang mempersembahkan itu, maka datang hamba Tuhan melihat, Tuhan inilah persembahan jemaat dibariskan di saudara-saudara semalam. Maka usahamu mulai besok akan berhasil dan beruntung. Katakan amin. Jangan seperti orang fasik. Gak gereja pun diberkatinya. Makannya, saudara hati-hati seperti Pak Geri bilang semalam. Hati-hati saudara meniru cara orang dunia untuk masuk dalam rumah Tuhan. Saudara, ya itu amplop itu sebenarnya satu cara kita supaya rapi saudara. Jadi ada di bagi amplop. Bagi yang mau saudara, saya tidak bisa kita dipaksa. Tetap kita mengajarkan jemaat supaya memberi dengan tangan yang dikuduskan. Kau mengambil dengan tangan yang tercemar, balikanlah dengan tangan yang kudus. Maka Tuhan berkata tadi, dengan cara apakah kami mengasihi itu? Melunakkan hati Tuhan. Rupanya di gereja diajarkan memberi persembahan. Ada dua tadi. Satu apa? Satu apa? Persepuluhan. Yang kedua apa? Abraham ketika dia dirampok saudara, maka dia merampok kembali hasilnya negeri yang dikuasai oleh Abraham. Maka dia berjumpa dengan Melkisedek, maka dia memberi 1/10 kepada Melkisedek. Melkisedek artinya hamba Tuhan. Maka sejak itulah Abraham sampai hari ini keturunannya diber. Siapa mau di sini opungnya Abraham? Katakan. Maka engkau diber. Iya. Siapapun itu, Islam pun dia, opungnya Abraham. Dan Islam kan, anaknya kan Ismail. Jadi takut sama Tuhan. Saudara jangan salah. Orang Arab Saudi kaya-kaya karena tahu firman Tuhan, walaupun dia tidak Kristen, memberi. Saudara, orang Arab Saudi itu bagus juga. Orang-orang kaya Arab Saudi itu saya baca, mereka suka memberi kepada orang miskin. Memang sih masalah ketaatan kita harus angkat tangan kepada mereka. Kalau orang Kristen mau memberi, datang ke rumah, juga. Kalau dang cacak di ida, dang dileang. Edidor Pak, nah cacak dong, edidor baru dilihat. Kalau orang Muslim lihatlah, kalau udah datang pakai apa, minta langsung dikasih. Mereka disebut itu sedekah. Perhatikan orang amin. Memang simpang 4 kita ya malas ya. Karena simpang 4 itu sering orang narkoba. Memang
Udah pakai salib dia lagunya. Ku mau cinta Yesus. Yang tergeraklah hati Kristen yang diangkut itu dikasih. Rupanya di sudut sana dia narko. Di situ kita sedih. Memang saudara, susah kita katakan kepada mereka. Tapi lihat untuk memberi. Kalau orang itu kita lihat ya, kita makan di rumah makan Padang, datang orang peminta-minta, dia akan diberi. Tapi kalau orang Kristen, selesai. Apalagi orang Batak, sako. Suaranya lebih besar, maka dia terletak dan langsung. Gimana Ibu Givi? Kan sering banyak tamu, ada juga peminta-minta Bu. Tertukar nah, dia masa trisotika. Ada teman saya pendeta, saya salut dengan pendeta ini. Dia sering keluar kota khotbah. Jadi di mobilnya itu ada 2.000, 5.000 saudara. Kan sepanjang jalan ke saudara keluar kota, itu ada di tengah jalan itu kotak ini. Yang orang kita Islam bangun masjid itu. Saya melihat setiap ada lewat itu dimasukkan 2.000, 5.000 sampai Padang Sidempuan ada 30 yang dimasukkan. Padahal dia pendeta. Pak pendeta, gak salah yang kamu perbuat itu sudah. Karena aku dengar nih ya gini, Pak pendeta. Ketika kita masukkan dilihat, semoga Allah SWT memberkati. Saudara, kalau datang kata-kata baik dalam mulut kita, dalam perkataan kita, enak tidak Pak? Tapi kalau diusir kita, sako. Saudara, malas enggak? Makanya orang Cina menciptakan satu sifat ketika dia merayakan pesta juga di situ. Apa itu? Pohon bahagia apa? Selamat Naik angkot pun baca selamat berbahagia. Naik kereta pun selamat berbahagia. Saya nilai saudara bahwa orang berkata-kata semakin berkah, pasti dia diberkati. Katakan. Itulah keturunan Abraham. Dan ketika saudara masuk ke ruang Maha Kudus ini sekarang, tadi dibilang ada perjamuan kudus. Saudara, setiap minggu pertama jemaat kebetulan ini datang, saya lihat banyak. Tinggalkanlah kesibukannya. Katakan amin. Tinggalkanlah malasmu, tinggalkanlah egoismu, tinggalkanlah capekmu, datang kepada Tuhan. Ingat rumah Tuhan ada tubuh dan darah Kristus. Sehingga COVID, ketika kau minum darahnya, lebih besar darah Yesus daripada COVID-19. Katakan amin. Seperti cerita saya kemarin, sebenarnya saya nggak ngerti COVID ini saudara. Ibu Olive bilang sepertinya COVID sesak. Saya cium tahi beberapa macam, tidak ada rasa bau. Itu Ibu Olive cerita sama kami. Sama Ibu Yohana juga. Jadi tahi apa lagi yang dicium bu saudara? Jenis semua tahi yang ada tidak lagi ada bau. Dibuka Google. Ciri-ciri COVID, tidak merasakan bau apapun. Saya juga di rumah waktu demam saudara, saya cium semua jenis, gak ada baunya. Nah COVID daun ada lagi tukang kede di sini, ya. Dia cerita sampai dia 3 minggu gak sembuh-sembuh, tapi mau periksa dia takut saudara. Karena apa? Ketika masuk nanti di PCR saudara, kamu COVID katanya. Langsung drop dan inna baru silah. Saudara, ini untuk kamu, untuk kita semua. Saudara, kalau memulai dari sekarang, isi hatimu yang tulus. Ya ini teorinya, praktekkan aja dengan simpel. Nanti kalau saudara, ya agak lambat aja tukang kolek dan datang. Ya, siapa tukang kolek dan nanti agak lambatin aja. Ada waktumu mengambil dari dompetmu dengan rapi. Sorry, ini ku praktekkan aja. Ini anak-anak Tuhan kan, amin. Ada uangmu berapa di sini? Oke, gak apa-apa. Saya sepakat saudara. Gak perlu malu. Kalau orang Cina saya lihat gak perlu mereka malu memperbaiki uangnya itu. Jadi tukang kolek di sini kuliah ibu baru selalu membawa setrika di sini saudara. Buat gini, gak apa-apa. Saya praktekkan. Saya ingin praktekkan mulai tahun ini saudara diberkati dan tidak bocor kantongmu. Katakan. Gak apa-apa, dilihat-lihat kawan pun gak apa-apa. Orang tukang parkir pun gini, saya lihat rapi-rapi. Tukang galon ya Pak ya, kalau kita ngisi minyak rapi-rapi. Tapi kok sama Tuhan gitu? Foto Tuhan dari sini rapi kan?
Minimal lipat 2. Apa? Nyanyi di sini, men. Korban Tuhan, banyak kali hutangku Tuhan, ada yang pengen untuk nolong Tuhan. Bahasa ini enak nyanyi, kan? Bahasa Indonesia, bahasa karo lagi. Suruh pesir takut nabi seteker naik nama boros. Seharusnya itu doamu Bapak Ibu, bukan? Nanti kita bawa. Ayo, latih. Mulai minggu depan lagi. Amin. Gak apa-apa. Kalau kawan anak 2000 siapa larang rupanya? Ada yang larang. Hei, anak siapa? Wih, dah jajam 2000. Apa ini 2000? Gak ada hubungannya saudara. Amin. Amin. Bangun rumah kau, apa? Masa gak ada persembahan? Gak pernah pendeta bilang itu saudara. Yang adalah bawalah yang terbaik. Mungkin kau lupa saudara di rumah. Ya, rapikan. Walaupun itu 5.000 saudara. Bawa kita. Nggak bagus dong ya. Ada nggak mau orang ada kok nggak bagus. Gitu kan. Amin. Amin. Haleluya. Saya yakin minggu depan ini nggak datang lagi beribadah karena persembahan. Tersinggung. Karena apa? Saya nggak singgung nilai ini saudara. Saya hanya singgung cara membawamu kepada Tuhan. Makanya tadi kalau ada dibagi amplop itu ada amplop. Sisihkan setiap bulan. Saya nggak bilang kalau engkau belum bisa perpuluhan, ucapan khusus. Khusus artinya saudara, bahwa kami juga diajari pendeta-pendeta untuk berhubungan dengan Tuhan. Kami sebut nama Anda di dalam amplop itu. Kalau Anda masih malu dengan 5.000, buat di situ NN. Kami berdoa kepada Tuhan. Berkati Tuhan. No name, no name. Haleluya. Nanti akan saya tempel di kata saudara. Berpuluhan no name. Dari situ Bapak ini, ya Bapak kan. Karena ada juga, memang saya juga dulu saya pegang, selalu saya pegang cara saya. Kadang perlu juga jemaat itu saudara tahu, ya, supaya pernah polisi tanya sama Pak Gibi kan, di Pak Gibi ini ditanya orang, pendeta kelima gampang siapa? Berapa persembahan di gereja 1 bulan? Pak Gibi ini jujur pula. Paling 300, paling saya juga bersembah. Saya dia lakukan di kamu nih. Berapa minutos itu dia lakukan. Ini Pak Giri cerita sama saya. Tapi bukan itu. Saya juga ya. Saya berdoa. Tuhan, saya bilang, Tuhan, 3 tahun menganggur bersama istri. Saya nggak mau seperti ini Tuhan. Saya nggak mau. Saya sarjana ekonomi. Istri saya sarjana ekonomi. Buat dia Tuhan kerja PNS. Saya doakan itu. Maka ketika saya doakan anak-anak mau hari ini, mau menikah, mau ini. Semua akan diberkati Tuhan kalau engkau tulus menerimanya. Katakan amin. Saya nggak mau melihat saudara menjadi menderita karena apa? Tidak tahu keluar dari penderitaan. Salah satu hari ini keluarlah dari penderitaan itu. Kalau engkau pergi ke sana tiba-tiba bocorlah minyak. Sama kan? Ada telepon. Shalom Pak Pendeta Sultan. Shalom. Ya ini lain saya pendeta di sini Samsir. Saya nggak mengatakan bahwa saya bisa bilang lain. Kami panggil lain walaupun nambah tuh. Kenapa lain? Pinjam dulu uangmu. Gak ada uangku lain. Padahal ada. Saudara kalau dipinjam uang jangan bilang gak ada uang. Katakan apa? Salah juga saudara. Kita bilang gak ada. Rupanya saudara. Ujungnya tidak bocor. Ketika saya kirim kepada beliau saudara, saya transfer. Artinya Bapak Ibu, besok dan besok tidak ada berita yang membuat kantongmu rusak. Itu maksud saya saudara. Katakan amin. Katakan amin. Pendeta Philip cerita sama saya. Doakan Pak Pendeta Sultan. Bapak saya umur 83, sedang mati-mati, doakan. Kawan saya Pendeta Sultan. Pernah kami doakan Bapak ini dengan Ibu Gembala di jalan. Jadi Bapak ini gak melihat, tiba-tiba 1 minggu saudara dilihat contohnya buram. Ini mobil kereta tidak bisa. Sehingga gereja dikasih sama Sintua. Jadi waktu kami ke rumahnya naik kereta sama ibu, ada apa Pak? Gak bisa kuliah Pak Pendeta Sultan dengan jelas. Kata gini lah dia. Kenapa matamu Pak? Saya nggak tahu. Saya udah ke dokter mata. Katanya katarak, katanya begini, katanya kanker. Saya saudara dengan iman, saya ambil air aqua. Ya.
Saya nggak punya apa-apa, mengobati apalagi saudara. Saya bilang sama ibu gembala, saya peluk kepala saudara. Dalam nama Yesus, matamu Pak Pendeta Philip sembuh. Ini saya ingat ya saudara di rumahnya. Pulang kami, tahu apa di hatiku sebagai pendeta? Nah itu Tuhan. Walaupun ku jamah, ku doakan, benar dia sembuh, tapi di hati saya kembali datang Roh Kudus, pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh. 2 hari berikutnya saudara, beliau cerita kepada kami, mata saya sudah bisa melihat 100%. Ketika dia periksa di mata Iskandar Muda, saudara tahu Iskandar Muda itu periksa mata, dilihat katanya udah 100% sembuh. Jadi katanya, ini bapaknya sakit di biji saudara. Jadi saya ditelepon ke Pak Pendeta. Jadi 2 kalian mau mematikan bapak kalian, saya bilang saja. Karena ketika sakit langsung stroke, maka saya nggak bisa ngomong bapak. Jadi saya bilang mungkin hari Senin. Tapi di hati saya begini, doa saya apa ya kepada bapak ini? Doa kematian atau doa kesembuhan? Halo? Saya tanya di jemaat, doa kesembuhan atau doa kematian? Masa? Yang benar dong, jangan menaruh. Ini ada pernah di sini pendeta Manik dari HKB. Pak Pendeta Siotam, Pak Pendeta Kontak, datang dulu ke rumah kau. Adikku ini sudah gila 17 tahun, udah dimakani kotorannya. Doakanlah. Didoakan itu apa Pak Pendeta Manik? Mau Tuhan ini roh. Ngerti maksudnya? Kadang kita berdoa saudara susah. Ning mati dulu mana? Ning tadi. Orang udah suruh saudara 83. Bapak, saya ada Bapak. Itu didoakan mati Pak atau sembuh? Ya jujurlah. Seandainya itu orang tua kita, didoakan mati atau sembuh? Ibu Deli, didoakan sembuh atau mati Bu? Mau naruh kita semuanya. Saya belajar, minta aja sama Tuhan, jangan susahkan dia dan keturunannya Tuhan, ambil dia. Kenapa? Jadi besok saya berdoa di binjai itu, udah tua dia bapak, udah stroke lagi, susah mengurusnya, ambillah, amin. Pakai mie kalau bisa, udah. Ya kenapa rupanya kita beralih karena apa? Tangan kita sudah memberi persembahan yang baik selama ini kepada Tuhan. Apa salahnya kalau kita rupanya berdoa kepada yang sudah tua? Mungkin kalau dia masih bayi dan umur, tapi itu juga nggak bisa saudara. Kalau dia udah hoki-hoki. Ketika kita mendoa orang hoki-hoki, kita juga hoki. Saudara jangan. Kalau tanganmu sudah kudus, apapun kau pegang, letakkan dalam nama Yesus, itu mendatangkan kebaikan. Katakan apa? Katakan apa? Jadi nanti saudara, kita praktekkan saudara. 2021 adalah tahun kejutan baru bagi saudara. Berkatmu tidak lagi bocor. Katakan amin. Katakan amin. Jadi hari ini praktekkan. Ini adalah tahun Yobel. Ini adalah tahun Tuhan, di mana kita memberi dengan tulus. Sengaja saya membuat seperti ini supaya saudara nanti maju ke depan. Itu tulus hatimu dengan membawa berapapun itu, tapi tulus kepada Tuhan. Tapi saudara, ini persembahan persepuluhan atau khusus, mari ambil satu bagian setiap bulan untuk jemaat. Tanda engkau mengasihi Tuhan. Katakan. Kalau gereja lama dulu saudara, kalau ada musim panen, ya gereja kami HKI dulu gitu. Kalau sudah musim panen, itu depan gereja itu banyak beras. Haleluya. Ada 10 kilo, ada 1 kaleng dibawa. Saya ingat kali itu waktu saya kecil. Untuk apa itu Mak? Inilah tanda kita sudah diberkati. Apa? Boni. Tahu boni? Bibit kita sudah diberkati. Saya ingat itu saudara. Maka sejak saya mengerti itu saudara, saya lihat dengan kepala mata saya sendiri. Ini mungkin ada Pak Ningotan atau Pak Gil kan? Dilihat kadang padi kita itu tidak dihantuk, tidak dimakan oleh apa itu? Hama tikus. Dibela kita saudara. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya juga melihat keturunan orang percaya. Termasuk kami saudara. Saya lihat, wah Tuhan, ini kalau biasa sudah sakit sampai menderita pun, tapi diberikan Tuhan panjang umur dan kesehatan. Haleluya. Amin. Itulah bukti saudara mengasihi Tuhan dengan cara mempersembahkan yang terbaik.
Jadi nanti saudara ketika datang ke depan, udah nangislah saudara. Tuhan, susah kali tolong. Dalam bahasa Inggris katakan, masukkan engkau Tuhan. Lam terkatakan, bahasa Karo ya. Lam terkatakan, beli beras pun tidak bisa, tapi disuruh pendeta lagi kasih persembahan Tuhan. Ya, suami istri satu aja, karena kita satu dalam keluarga. Amin. Kalau kau pemuda, kau lihatlah, kau lamar pekerjaan nih, ditolak. Saya ada di sini seorang gadis, saya bilang, kalau bisa menikahlah kalian, saya bilang. Ya, dia 1-2 kali pada kemarin sih. Karena orang menikah itu berkatnya beda dengan single parent. Saya lihat Pak setelah diberkati makin ganteng Pak Manurang. Ya usahanya, proyeknya diberkati. Dulu Bapak ini jumpa sama saya umur 70. Jelas-jelas Pak, kenapa udah berapa umurmu? 59 Pak Pendeta. Sekarang umurnya jadi 40. Kenapa? Ini teman saya Pak Manurung ini sarapan pagi. Udah berapa umurmu? Pak, 59 Pak Pendeta. Tapi saya lihat ke umur 70 saudara. Nah yang dipanggil Tuhan nama-nama itu. Dan sekarang ke umur 40 lebih muda dia dari saya saudara. Karena mulai melakukan firman Tuhan. Apa saya suruh sama Bapak ini? Kan pernah ditolak. Karena apa? Dia tulus. Pak, antar kami ke sana dia antar. Pak, begini. Tapi jangan ada di hati Bapak. Baik, lomo-lomo di peti itu. Jangan gitu Pak. Karena itu ketulusan. Haleluya. Amin. Jadi saudara, sekali lagi ini khusus persembahan, bahwa ketika kita mau persembahan, mari kita baca Malaki 3 tadi ayat 10-12 supaya kita diberkati. Semua waktu sudah habis. Tidak ada pertemuan kudus lagi. Baca sama-sama dengan kuat yuk. Ya. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk. Itu zaman dulu ya, sebelum Tuhan Yesus. Tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Mari kita baca 10-12 dengan kuat dan dengan suara kencang. 2, 3, ya. Membawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharian, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai 11? Aku akan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. 12. Maka segala bangsa menyebut kamu, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta. Saya semalam sampai jam 1 di rumah Pak Gemi, jam 12 Pak. Saya senang. Tiap hari banyak orang ke rumah Bapak ini. Saya cemburu loh. Kenapa? Saya membaca bahwa ketika banyak orang ke rumah kita menjadi kesukaan bagi banyak orang. Katakan amin. Amin. Jadi kalau FA di rumahmu senang. Haleluya. Haleluya. Tadi malam kami FA luar biasa saudara. Walaupun kami 7-8 orang. Luar biasa. Saudara jangan matikan rohmu. Tanya Pak Gebi, di mana kita FA minggu depan? Saudara jangan, lebih enak memang menonton. Jujur. Ada paket tonton, tidak bosan saudara. Tapi dengar, ketika Tuhan nanti datang, dikala engkau menonton yang tidak benar, maka Tuhan tidak bisa mengampunimu. Di situ kita tidak bisa berbuat apa-apa. Didoakan pun kita tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara dikasihi Tuhan, mari kembalilah kepada Tuhan. Katakan, sisakan waktumu kepada Tuhan. Memang orang bekerja di pabrik berkata, kami pendeta berangkat jam 8 sampai jam 6 kami itu mandi 1 jam, disuruh lagi FA. Saudara dengar, ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan pasti membela engkau. Katakan,
Tuhan yang membelamu, bukan FA itu yang membelamu. Di sana ada sukacita, di sana diantarkan berkat kesukaan bagi kita. Kuncinya hanya bawalah persembahan persepuluhan. Mungkin jemaat sudah lama tidak memberi persepuluhan, belajar membawa persembahan khusus. Bikin ke dalam amplop mungkin saudara. Rapikan, Tuhan, ini dalam persepuluhan. Saya tidak tahu Tuhan berbuat apa-apa lagi, saya malu. Tapi lihat saudara, ketika janda itu membawa yang tidak lagi bisa dia hidup setelah itu, tapi Tuhan memberi kepada janda itu minyak yang berlimpah-limpah. Nanti baca ya Mama, janda itu ketika dia, ya Nabi Elia minta, Bu, mintalah makanan itu biar ku makan. Padahal makanan tinggal sepi. Itu habis itu mati mereka karena kelaparan. Tapi apa yang terjadi? Elia berdoa, janda diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Katakan amin. Katakan amin. Mungkin seperti Pak Giri bilang, cicilan kita sudah macet saudara. Semua keuangan sudah macet. Pagi ini dengar, engkau akan dibuka jalan dari surga. Tuhan membuka langit. Katakan amin. Sekali lagi apa di ayat apa tadi? 10? 11? Maka segala 10. Nah, dikatakan apa? Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagi gereja Kristen Alkitab Indonesia, jemaat di tempat ini, tingkap langit terus mencurahkan berkat, sautik-sautik, dikit-dikit, pas-pasan, berkat. Kalau berkelimpahan bagi kepada orang miskin, itu maksudnya Bapak Ibu. Dan kalau hari ini saudara mulai datang penyakit, maka datang dokter, engkau akan divonis. Saudara, ketika pendeta Raja Min Sirait cerita dia divonis kanker pada saat COVID-19 saudara. Supir yang membawa dia ke rumah sakit Glen Negus ya, dia dibawa saudara. Ketika dibawa ke rumah sakit, maka dokter bilang, ini stadium terakhir. Baik-baiklah Bapak, baik-baiklah sama istri, kata dokter. Tahu artinya itu? Pak Sirait, baik-baiklah sama anakmu ya. Masalah dokternya marga si Oming kata, baik-baiklah ya lain. Udah, nanti sampai ke rumah baca firman. Dia tersinggung lah Pak Sirait ini. Saya punya Tuhan. Mati memang keberuntungan bagi saya, tapi saya ingin hidup melayani Tuhan. Saudara, kebetulan dokter di Medan adalah dokter tukang penakut nah. Kan gitu dokter di Medan kan? Bapak BRB, ya kan? Makanya banyak COVID di Indonesia. Belum tentu kok. Pergi ke rumah sakit, di swab COVID, karena rumah sakit dapat hepeng, saudara. Maka dia stres. Tapi si Rait ini tidak stres, saudara. Dia datang kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya ingin hidup 70 tahun karena saya ingin melayani Tuhan. Kalau dibawa dia ke Singapura tidak bisa karena dilarang oleh Singapura. Dia mau ke Malaysia dilarang oleh Malaysia, saudara. Maka dia datang kepada Tuhan. Dengar, tingkap-tingkap langit dibuka kepada dia. Saudara, bukan hanya hepeng berkat. Katakan amin. Amin. Naik pun jabatan itu saudara pas butuh dapat berkat itu iya, jangan pikirkan kalau dapat uang jadi berkat, bukan. Adapun berkatmu itu berasal dari Tuhan, tidak berkesudahan. Kenapa? Dikatakan ayat 12-11 tadi, tidak ada belalang Saya temukan banyak sekarang jemaat ya. Bukan hanya di sini, di gereja lain maksudnya. Banyak kali orang sekarang menggerutu. Mereka berkata, gak ada lagi Pak Jokowi ini. Ekonomi lesu, indeks saham, semua jatuh saudara. Tapi saya melihat juga anak-anak Tuhan itu tetap tidak meminta-minta. Katakan. Saya melihat seorang ibu di pajak. Dia hanya menjual itu ya. Kunyit, apa itu? Sayur-sayuran. Kalau saya hitung-hitung, berapa lah untung menemburu satu hari? Tapi dia nggak mengeluh.
Puji Tuhan Pak Pendeta. Ke dapur kami selalu cukup. Dan kami selalu sehat-sehat, itu sudah cukup Pak Pendeta. Wah, saya merinding saudara. Banyak orang sekarang bisa dia makan enak, bisa beli apa-apa, tapi kolesterolnya tinggi, dia penyakitan, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Mana lebih baik saudara? Memang dua-dua nggak baik. Amin. Lebih baik kita diberkati dan kita sehat. Haleluya. Saya telepon kemarin Pak Oli. Pak Oli, kita FA. Iya Pak, sakit namboru saya. Mulai hari ini semua namboru tulang kita tidak ada lagi sakit karena Yesus bersama kita. Katakan amin. Katakan amin. Iya. Karena iblis itu saudara tidak pintar, dia licik. Dibawa satu persoalan kepada jemaat supaya jemaat meninggalkan Tuhan. Iya. Dan sekarang saudara akan diubah iblis untuk pergi ke sana supaya saudara tidak datang kepada Tuhan. Sekarang kita kutuk itu. Apa? Kita putuskan kutuk itu. Karena apa? Yesus sudah membayar kita di kayu salib. Kutuk tidak ada bagi kita. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudara, perjamuan kudus ini tolong jangan asal diterima ya. Sebenarnya yang menerima itu adalah dia mengaku dosa. Dia merasa berdosa sepanjang bulan ini. Oh, dia berdosa kepada istri, kepada anak, kepada teman. Dia merasa tidak layak. Itu yang sanggup, yang bisa menerima ini saudara. Kalau dia merasa kudus, jangan makan saudara. Yang kudus hanya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi orang mengaku dosa. 1 Yohanes 1:9. Ya, seperti Yeremia berkata, merah seperti kerniji, tapi harus kita mengaku banyak kali dosaku Tuhan, makanya aku tidak diberkati. Hari ini, sucikan aku dengan darah yang kudus. Haleluya. Mau diberkati? Sepulang dari sini, biarlah berkatnya mengalir dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Sekali lagi saudara, saya hanya mendoktrinkan firman Tuhan. Saya tidak mengajarkan pengajaran seotak, tapi saya mengajarkan melayani tiga ini. Bawalah persembahan khususmu kepada Tuhan, persembahan persepuluhanmu dengan tulus kepada Tuhan, dengan satu perasaan yang sangat mengasihi. Jangan bersungut-sungut. Kalau saudara bersungut-sungut, semua persembahan tidak layak di hadapan Tuhan. Seberapapun itu mungkin Anda layak, Tuhan layakkanlah aku supaya aku sanggup memberi yang terbaik. Katakan amin. Mau memberi yang terbaik kepada Tuhan? Nanti habis perjamuan kudus saudara akan saya ajak untuk memberi yang terbaik setiap bulan saudara supaya dapat mendapatkan berkat yang berlimpah dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dulu kepada Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahan kudusku ini. Haleluya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik kepadamu Tuhan. Orang sikarana barala. Hambamu sangat terbatas Tuhan. Hambamu sangat terbatas. Dan hambamu tidak bisa menyampaikan untuk memuaskan atau untuk mengetahui semua isi firman-Mu kepada jemaat. Namun hanya Kau Roh Kudus yang sanggup mengurapi setiap hati jemaat. Ku bawa kepada-Mu Tuhan. Ku bawa kepada-Mu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau, ku ingin Engkau menerima melaluiku, dia
ini Bapa, Engkau mengajarkan umatmu Israel untuk menghormati kekudusan-Mu, untuk menghormati keajaiban-Mu, ketuhanan-Mu. Maka itu pun terjadi di gereja-Mu yang kecil ini, di sudut kota Namorambe ini Tuhan. Ada beberapa jemaat yang ingin mengasihi Engkau dengan tangan-tangan kami yang kudus. Maka kami Tuhan, seberapapun isi hati kami, bahkan keinginan kami membawa persembahan persepuluhan yang Tuhan ajarkan bagi kami, bahkan kami yang belum sanggup memberinya, Engkau ajarkan kami memberi persembahan khusus. Ajarlah tangan kami untuk memberi yang terbaik dengan pikiran yang kudus dan tulus Tuhan, supaya mulai hari ini hamba berdoa kepada jemaat, mereka yang mengalami kesusahan keuangan, dengan tangan yang dikuduskan hari ini yang terangkat bagi Tuhan, Tuhan akan ubahkan menjadi berkat yang baru dalam hidup mereka. Mari saudara, letakkan tanganmu di dompetmu. Kalau engkau laki-laki, masukkan ke dalam kantong. Membuktikan, mengurapi setiap kantong-kantong di rumah tanggamu hari ini. Kalau engkau ibu-ibu, pegang dompetmu, pegang tasmu, karena disitulah tersimpan segala hartamu. Sudah semua, laki-laki pegang kantong celana. Semua masukkan tangan kananmu di kantong kanan dalam hadirat Tuhan. Hari ini berkat Tuhan dilepaskan buat umat Tuhan di tempat ini. Maka hari ini juga segala belalang belahap kami hadir dalam nama Yesus. Muda, tua, engkau ada di tempat ini. Suami istri, kantong-kantongmu sudah terjahit dengan kirbat yang baru. Tidak ada lagi kebocoran mulai hari ini. Berita-berita duka, berita-berita kematian kami tolak dalam nama Yesus. Sekali lagi, apa yang dikerjakan umat di pabrik, di perusahaan, di kantor, di pertanian, peternakan, hari ini semua yang engkau kerjakan, PHK kami tolak dalam nama Yesus. Keguguran kami tolak dalam nama Yesus. Kerugian kami tolak dalam nama Yesus. Penyakit yang ada di tubuhmu hari ini, lanjut darah Yesus sembuhkan. Sebentar kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Berkatilah tangan kami yang telah kudus ini untuk bisa menikmatinya. Kami akan minum dan makan tubuh dan darah yang dilayani oleh hamba-Mu. Berkati kiranya berlimpah. Mari Bapak Gebi dan Bapak Sahan bagikan pada kaki salib. Silakan duduk Bapak Ibu. Pancaran yang agung, dari awal kita nyanyikan pujian ini. Bisa
tinggi-tinggi di tangan kanan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kananmu hari ini adalah tubuh Yesus?
Makanlah dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan, angkat cawan tinggi-tinggi sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kananmu hari ini adalah darah Yesus? Minumlah dalam nama Yesus. Sambil kita membawa persembahan ke depan, saudara. Sebelah kanan saya ada persepuluhan atau khusus. Dari sini persembahan umum, saudara. Saudara silakan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada. Mari kita bergerak dari tempat duduk kita. Oleh kebaikan Tuhan, mari maju, silakan maju. Yang di kotak itu persembahan umum, yang di sini persembahan khusus. Pengumuman ada 1-2 biar sekolah minggu setiap hari Minggu pagi diantar ke tempat ini supaya diajari menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Setiap pagi jam 8 semua anak-anak jemaat supaya diantar ke gereja ini. Yang kedua, FA kita di rumah, saudara Sembiring Mary di Gamen Jua-Jua. Jadi Jati Kesuma. Nanti kasih alamat ya. Kita sama-sama dari Bapak Markus, saudara FA kita jalan terus berapapun kita yang hadir, kita diberkati dan saya undang semua jemaat semua untuk hadir dan saya percaya Tuhan memberkati kita. Angkat kedua tanganmu kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi, baru sembahkan Tuhan.
Sungguh kami bersyukur punya Allah dan Tuhan yang seperti Engkau. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menyembah, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya apapun yang kami boleh terima melalui perkataan dari hamba-Mu Tuhan, yang Engkau Tuhan titipkan dalam khotbah hari ini ya Tuhan. Engkaulah Bapa yang sungguh berkuasa dalam seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Dosa kesalahan apapun yang telah kami lakukan di hari-hari yang lalu, di dalam hal memberi dan tangan kami yang belum dikuduskan, Bapa Tuhan Yesus yang ajaib, Engkaulah yang berkuasa untuk menguduskan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Dan ampunilah setiap kesalahan dan dosa Tuhan dari jemaat-Mu, sehingga apapun yang kami beri Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan hari ini yang kami boleh dengar itu boleh memperbaiki kehidupan kami ke depannya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang baik, yang telah menyediakan berkat demi berkat bagi seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan yang ajaib. Engkau juga Tuhan yang memberkati hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan seluruh kehidupan hamba-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati seluruh visi dan misinya Tuhan. Bahkan Tuhan segala pergumulannya Engkau Allah yang memberkati Tuhan. Engkau menjawab seluruh doa-doa hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati keluarganya, anak istrinya Tuhan, Engkau pelihara. Terima kasih Tuhan yang ajaib, Bapa yang sungguh-sungguh luar biasa. Kami percaya jemaat-Mu hari ini Tuhan, yang juga datang Bapa dengan segala pergumulan Tuhan. Hari ini Tuhan Engkau telah membawa jawaban dari seluruh pergumulannya. Bahkan Tuhan yang datang dengan sakit penyakit Tuhan Engkau telah sembuhkan. Yang datang dengan segala kemiskinan Bapa, bahkan Tuhan ketidakmampuan dalam memberi, Tuhan Engkau Allah yang memberkati. Engkau memberikan kemampuan yang lebih kepada jemaat-Mu, karena kami harus mengubah paradigma kami Tuhan. Karena Engkau Bapa yang sanggup untuk melakukan apapun dalam seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang sempurna. Kami percaya Tuhan, seluruh cara berpikir kami Tuhan telah Engkau ubahkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang ajaib, Allah yang sungguh-sungguh luar biasa. Engkau melihat Tuhan tangan-tangan dari jemaat-Mu yang telah memberi, baik itu Tuhan persepuluhan, ucapan syukur Tuhan, atau Tuhan persembahan khusus Bapa, atau pembangunan Tuhan. Engkau memberkati berkali-kali lipat Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan, seluruh pemberian yang dilakukan oleh jemaat-Mu Tuhan, Engkaulah Allah yang berpiutang Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menggantikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat pada jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang ajaib Tuhan, yang sungguh-sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau melihat bangsa dan negara kami. Engkau melihat Tuhan pertumbuhan ekonomi Tuhan, yang saat ini sedang masuk di dalam krisis Tuhan. Bahkan perkembangan yang agak lambat Bapa, di dalam inflasi yang tinggi Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat Tuhan seluruh pergerakan ekonomi Tuhan. Engkau memberkati seluruh usaha kecil menengah Tuhan. Engkau memberkati seluruh usaha perdagangan yang menengah sampai yang kecil, sehingga mereka Tuhan boleh bergerak dari bawah Tuhan, untuk Tuhan meninggikan tingkat perekonomian Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau menaikkan Tuhan Yesus untuk nilai Tuhan valuta kami Bapa. Kami percaya Engkaulah Allah yang sempurna. Engkau sanggup melakukan apapun di bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati seluruh pemimpin kami Bapa, presiden dan wakil presiden dan seluruh kabinetnya Bapa. Engkaulah Allah yang bekerja Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, Engkaulah Allah yang memelihara seluruh bangsa dan negara kami. Engkau memberkati pemimpin Tuhan, dari pusat, daerah
maupun Tuhan di desa-desa terpencil. Engkau memberkati dengan sempurna. Engkau Allah yang memberikan roh yang takut akan Engkau lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan yang ajaib, Bapa yang sempurna. Terutama Tuhan Engkau memberkati Tuhan Pasar Serang ujung Labuhan ini Tuhan. Oh kami berdoa Tuhan, Pasar Serang ujung Labuhan menjadi tempat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau membangkitkan ekonomi di tempat ini Tuhan. Kami percayakan banyak usaha-usaha yang berdiri di daerah ini Bapa. Bahkan masyarakatnya Tuhan Engkau pelihara Tuhan. Kami percaya sungguh di mana Engkau ditinggikan, dipermuliakan, di situ tempat Engkau akan mempermuliakan dengan berkat-berkat yang melimpah untuk daerah itu. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang sempurna. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat Tuhan Yesus seluruh para pengerja-Mu. Engkau memberkati para pengerja-Mu, WL singer, pemain musik Tuhan. Engkau memberkati dengan berkat-Mu yang melimpah-limpah. Engkaulah Allah yang menjadi jawaban dalam seluruh kehidupan para pengerja-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus yang ajaib, Bapa yang sungguh-sungguh sempurna. Kami mempermuliakan Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh anak sekolah minggu Tuhan. Hal yang kecil yang kami boleh lihat Tuhan, agar kaderisasi Tuhan, agar pemahaman iman yang daripada-Mu itu boleh tumbuh di tengah-tengah hati anak-anak kami Bapa. Mereka percaya ada Tuhan yang dahsyat dan mulia dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang ajaib, kami mau berdoa Tuhan buat kota kudus-Mu Yerusalem. Mari kita angkat kedua tangan kita berdoa buat kota kudusnya Tuhan. Diberkatilah Engkau hai Yerusalem, sentosa ada pada purimu. Diberkatilah orang-orang yang memberkati Engkau hai Yerusalem. Dan berkat yang sama boleh turun di tengah-tengah kami, jemaat GKI Glory Namo Rabe. Terima kasih Tuhan buat semua kesempatan di mana kami boleh memuliakan, meninggikan Engkau, dan kami siap menerima berkat-Mu ya Tuhan. Mari seluruh umat Tuhan dengan sukacita bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, arahkan kepada Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan pertolongan Allah Roh Kudus, memberkati umat Tuhan mulai hari ini esok Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan diberkati bersama, katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.